Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita gas tipis-tipis lagi. Kita mau jalan-jalan lagi. Kita mau di sore yang syahdu ini kita menikmati udara yang seger. Tapi sebelumnya, Mas Din selalu mendoakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala hajat-hajatnya, dan apa yang teman-teman semuanya inginkan, kehendaki bisa tercapai di tahun ini. Hari ini di sore yang syahdu, tepatnya pukul berapa ini? 3.48. Kita jalan-jalan tidak dengan si Tole teman-teman, tapi kita jalan-jalan sama si Primus, cuma deket-deket aja, sekedar untuk mencoba warming up, latihan, pemanasan. Mungkin nanti ke depan bisa jauh kayak si Tole, tapi ya mungkin nggak akan setangguh si Tole. Semoga ini paling tidak bisa tidak rewel lah ketika diajak Mas Din untuk jalan-jalan, untuk gas tipis-tipis, untuk menikmati indahnya Indonesia. Hari ini rencananya kita akan melewati atau menyusuri daerah-daerah pedesaan teman-teman. Kanan kiri ini sawah yang beberapa mungkin hitungan belum ada 1 bulan ada musim tanam padi. Nah, kita akan melewati jalurnya yang mungkin teman-teman pernah dengar, jalur hits, jalur yang sempat spiral, jalur yang sempat dulu menghebohkan, yaitu jalurnya Lunamaya, tepatnya di daerah Kulon Progo. Nah, hari ini kita akan gas tipis-tipis sama si Primus, tidak sepedaan tapi sama si Primus, untuk paling tidak ya jalur Lunamaya kita eksplor lagi. Kita sampai di perempatan Janti, nanti kita akan belok ke kanan. Lampu merah, kita berhenti dulu. Kita melewati arah ke barat nih teman-teman. Depan itu adalah gugusan pegunungan Menoreh. Kalau ke timur itu tembusnya ke kota Jogja, Godean, Jogja. Ini kita melewati pegunungan Menoreh, tapi kita tidak akan lewat sana karena tujuan kita adalah ke eksplor update terkini jalur Lunamaya sepedaan. Kanan kiri ini adalah persawahan, sama yang seperti tadi daerah Nanggulan itu beberapa mungkin dalam waktu ya 1 bulanan itu baru musim tanam kemarin. Jalurnya di sini teman-teman, tapi nanti di depan ada jembatan nih, depan ada jembatan patung sapi. Nah, ada patung sapi, kita akan belok kiri. Kalau belok kanan nanti ke arah Kali Bawang bisa, tapi kita tidak akan ke sana, tapi kita akan belok kiri saja. Nah, Menoreh Hills nih ada patung sapi, kita belok kanan. Kita belok kiri, bukan belok kanan. Selokan mati. Nah, jalurnya jalur seperti ini teman-teman. Syahdu banget pokoknya ini jalur ini. Apalagi sore-sore yang mendung ini. Mendung bukan berarti hujan. Dan ini syahdu teman-teman. Benar-benar syahdu. Di sini biasanya selokannya hidup, tapi ini lagi ada perbaikan di atas. Airnya dari mana Mas Din? Airnya dari bendungan Sungai Progo teman-teman.
di daerah Ancol Kalibawang namanya situ. Nah, sedang ada perbaikan, makanya airnya tidak mengalir di atas. Harusnya mungkin momen-momen seperti ini ketika selokan tidak nyala, airnya tidak mengalir, bisa untuk bersih-bersih ya teman-teman. Ada endapan-endapan yang mungkin sudah lama bisa dikerja baktikan untuk diangkat sehingga tidak terjadi pendangkalan. Overall jalannya seperti ini teman-teman. Ini tidak full jalur Lunamaya ya teman-teman, tidak full, tapi ini hanya sebagian saja dari jalurnya Lunamaya. Kita jalan-jalan, kita eksplor lagi, kita bisa reunian lagi meskipun dulu nggak pernah ikut, karena saat itu masih ingat Mas Din ketika Lunamaya melewati jalur ini masih di pulau seberang, jadi nggak bisa ikut konvoy pawai dari jalurnya Lunamaya ini. Nah, lurus bisa, kita ikuti jalan aspal ini saja. Lanjutkan lagi. Jalurnya aduhai teman-teman, bener-bener mantap. Jos pokoknya ini. Kanan pegunungan, kiri hamparan sawah. Wah, sepertinya di sini dulu kita coba untuk ambil gambar si Primus. Oke, kita foto sebentar. Ya, kita ambil gambarnya Primus. Yuk, sudah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita jalan-jalan menyusuri jalurnya Lunamaya sama si Primus. Hitung-hitung untuk warming up Primus setelah renovasi. Asik pokoknya. Kemarin apa aja banyak teman-teman. Primus sedikit cerita ya, kemarin sempat turun mesin karena ini udah mesin tua, motor keluaran 90-an, 91 kalau nggak salah. Jadi dalemannya sudah harus diganti. Wih, jalannya mantep. Seperti ini. Wah, habis hujan tadi teman-teman, makanya jalannya ekstra becek. Oke, dan lanjut lagi. Beberapa komponen memang harus mau nggak mau harus diganti. Terus sekernya mesti naikin satu step. Terus kampas gandanya, ada kampas ganda ternyata motor ini, itu juga harus ganti karena udah tipis dan banyak banget. Beberapa part juga ganti, baik dalaman maupun luaran. Bodi juga Mastin ganti karena bodi yang lama mau Mastin repainting sudah tidak memungkinkan teman-teman. Banyak yang pecah, banyak yang udahlah, udah nggak bisa diselamatkan. Akhirnya harus beberapa part bodi yang tidak bisa diselamatkan, ya mau nggak mau harus beli lagi. Ya nggak harus original, yang penting bisa terlihat mantap gitu aja teman-teman ya. Karena kalau original dari ini, satu susah nyarinya, dua harganya bisa untuk beli
yang lain, maksudnya gitu. Nah itu yang efisiensi itu aja sih sebenarnya Mas Din, teman-teman, yang Mas Din inginkan. Nah jalurnya seperti ini. Coba ini sungainya, sungai selokannya itu nyala. Nah ini di sebelah kanan teman-teman, ini harusnya endapan-endapan ini bisa dinaikkan ke atas sehingga nanti alirannya lancar. Meskipun di sini nggak akan pernah banjir ya teman-teman. Nah karena Mas Tim sepertinya belum pernah mendapatkan daerah sini kondisinya banjir. Itu sedikit review tentang si Primus teman-teman. Dulu Primus juga nggak seperti ini, tapi sekarang alhamdulillah jadi seperti ini. Nah kita ada perempatan, kita apakah akan lurus ataukah ya lurus bisa nggak ya kira? Oh bisa, kita akan lurus saja teman-teman. Nanti sampai nggak tahu sampai mana. Oke, aman. Yuk kita lurus. Nah saya pasti nggak tahu Mas teman-teman, ini masuk dalam jalurnya Luna Maya atau tidak ya, lewat jalur ini. Mas Din kurang begitu paham. Tapi yang tadi itu yang ada patung sapi itu fix sepertinya masuk jalurnya Luna Maya ketika dulu sepedaan. Nah, kita akan explore di lewat pedesaan. Ini masuknya kalau nggak salah masih masuk Nanggulan atau malah mungkin Girimulyo. Kalau Girimulyo belum. Kabupaten yang ada di Kulon Progo alias West Pro, kabupaten terluas seluruh Indonesia. Nah, mungkin kenapa terluas Mas Din? Ya mungkin beberapa itu sudah Mas Din sampaikan. Oke, cek. Kita lanjut lagi menyusuri jalurnya Luna Maya. Terusannya jalur Luna Maya teman-teman sebenarnya. Terusannya jalurnya Luna Maya. Nah itu Primus, dan ini speedometernya Primus Mas Din ganti karena yang bawaannya itu juga udah hancur, jarumnya, terus bensinnya juga udah nggak nyala. Kemarin sempat Mas Din buka juga hancur juga, tapi ya nggak masalah lah. Oke, kita akan coba lanjutkan lewat jalur ini terus menyusuri selokan Mataram. Selokan di Kulon Progo. Kalau selokan Mataram itu kan yang melintasi kota Jogja ya teman-teman. Itu selokan Mataram yang arah timur. Itu sama juga ngambil airnya juga dari Sungai Progo. Jadi di daerah Ancol itu ada bendungan dan dua saluran irigasi, satu ke timur, yang satunya ke barat. Ke timur itu digunakan untuk pengairan yang lewat sampai mana itu, Condong Catur atau mana itu teman-teman. Ya itu sampai embung apa itu sana, itu yang kita kenal dengan selokan Mataram. Kalau ini cuma aliran irigasi Kulon Progo. Jadi debit yang digunakan untuk pengairan di sini itu tidak sama dengan debit yang masuk ke selokan Mataram. Masukannya lewat situ teman-teman.
kita akan lanjutkan saja lewat sini. Ini ada warung atau ada kafe Omah Cantrik ya, ada VW, jadi teman-teman bisa wisata pakai VW. Sebelah kiri Omah Cantrik, ada kok di map teman-teman, lewatnya lewat situ. Dan ini tembusnya tadi kita ketemu lagi dengan jalur airnya lagi, jadi sempat masuki terowongan. Kalau teman-teman mau ikut ya dengan aliran air monggo, tapi terowongannya tadi kecil banget teman-teman. Itu jadi kalau teman-teman wisata ini ada yang bermain air, pasti lebih apa ya teman-teman, lebih seneng kalau anak-anak kecil itu mainan-mainan yang sifatnya alam, outdoor, daripada harus di dalam ruangan dan terkondisikan dengan HP. Pasti kurang begitu ya, kurang begitu juga, karena dengan alam mungkin anak nanti besarnya akan lebih menghargai alam gitu. Nah, kita udah sampai, kalau ke sana lagi udah nggak ada jalur teman-teman, makanya kita sampai di penghujung jalur ini. Kita akan belok ke kiri, kalau ke kanan nanti ke arah Pengasih Wates, kalau di sini kita akan ke arah Sentolo teman-teman. Kita akan lewati jalur ini, melewati jalur yang bisa dibilang syahdu, karena kanan kiri pohonan tinggi teman-teman. Jalur-jalur yang pokoknya mantep, pokoknya syahdu, pokoknya kalau Om Bro bilang estetik asik pokoknya di sini tuh. Kalau Mas Taufik 2,5 juta UMR-nya Jogja, itu hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati. Ya, saya seneng dengan kata-katanya itu. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati. Kalau Mas Tin, hidup cuma sekali, hidup untuk disyukuri. Bersyukur saja, nikmati apa adanya. Speed cuma di 40 karena kita santai-santai aja sih sebenarnya teman-teman. Kita menikmati sahdunya sore hari di pedesaan Kulon Progo, persawahan-persawahan, menikmati. Kalau Mas Tin, mungkin Mas Tin nggak ini ya teman-teman, kalau mungkin nanti melihat di di video, Mas Tin kok nggak pakai jaket, nggak pakai safety riding ya, karena cuma deket teman-teman. Mas Tin rumahnya daerah sini juga, Kulon Progo. Teman-teman kalau mau mampir ya silahkan, nanti DM aja di Instagram bisa, Facebook juga ada. Kalau Facebook namanya Mang Ihsanudien, kalau Instagram Ihsanudien, kalau YouTube ini Mas Tin. Atau mau tulis di komentar, Mas Tin rumahnya mana, nanti tak sepilkan tempatnya. Mungkin teman-teman bisa silaturahim, kita bisa silaturahim bareng, kita bisa menambah persaudaraan. Tuh, ini jalurnya sangat amat sangat menyenangkan dengan view yang pokoknya estetik banget teman-teman. Pokoknya itu suasana yang tidak akan didapatkan di kehidupan yang di kota. Dan diprediksi Jogja di libur Nataru ini diprediksi ada 5 juta lebih yang akan berkunjung ke Jogja. Makanya Mas Tin sebagai orang Jogja menghargai. Mas Tin tidak akan ke Jogja, mungkin ya ke Jogja hanya sekedar lewat saja, tidak akan menikmati. Tapi nanti kita lihat teman-teman, suatu saat
gimana sih kondisi Jogja, terutama Malioboro 0 km ketika libur Nataru. Tapi kalau tahun baru tidak, Mas Din itu selalu di rumah kalau tahun baruan. Karena bagi Mas Din tidak ada tahun baruan, hanya malam-malam biasa, hanya kegiatan-kegiatan. Ya lebih enak tidur. Keluar itu Mas Din cuma dua kali teman-teman ketika tahun baru. Satu waktu ke Jogja karena ada acara, pengen melihat euforianya tahun baru, tapi baru nyampe Gamping, masih sekitar 6 kilo lagi, jalan udah macet, Mas Din balik lagi. Yang kedua itu ketika pulang dari Depok ke Jogja, itu melihat euforianya pergantian tahun di alun-alun Ciamis. Itu malam tahun baru Mas Din keluar. Sisanya selama ini cuma di rumah saja, tidak kemana-mana, menikmati tidur, menikmati pergantian tahun dengan tidur. Tidak ada acara apapun, tidak ada kegiatan apapun, yang penting tidur. Jalanan mungkin beberapa ini udah lama, aspal lama teman-teman, jadi tidak semulus yang tadi. Kalau itu belum ada 2 tahunan baru di aspal, kalau ini udah lama banget, akhirnya cuma ditempel-tempel aja. Dan tipikal tanah di sini teman-teman itu adalah tanah pegunungan ya, alias tanah putih. Jadi mungkin kalau mau dibuat padat harus dikeruk dulu, kemudian ditimbuni batu, baru kemudian diaspal. Tapi kalau langsung diaspal ya akhirnya cuma bergelombang kayak gini. Nah, bahasa Jawanya, kalau bahasa Jogjanya doting jeglong. Bukan ada namanya lubang ya teman-teman, tapi lebih kepada kondisi aspal yang tidak rata seperti ini. Akhirnya cuma ditambal-tambal saja. Wih, kita masuk gua teman-teman. Suasana yang kayak gini, suasana yang mantep ini, jos gandos, mantap sekali. Kita menikmati perjalanan. Tadi ada sawah, terus kemudian ada jalan yang dipayungi dengan pohon-pohon. Wih, mantap sekali. Itu ya, akhirnya kita ketemu jalan utama. Bukan jalan nasional 3 ya teman-teman, tapi lebih jalan ke jalan utama, jalan yang menghubungkan atau jalur lintas. Kalau teman-teman dari Kulon Progo ke arah Borobudur itu bisa, Magelang lewat sini itu bisa. Nah, dari sini Jalan Sentolo Nanggulan, Mas Din mengucapkan terima kasih ke teman-teman. Mungkin ini closing statement Mas Din terkait dengan gas tipis-tipis kita melewati atau mengulang kembali jalurnya Lunamaya di daerah Kulon Progo. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah menonton video Mas Din, yang semoga acara ini semoga video ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa merefresh jalur Lunamaya yang dulu sempat spiral itu. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu buat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan Mas Din bisa tambah semangat lagi untuk bikin video-video perjalanan, baik sama si Tole maupun sama si Primus ini. Terima kasih, Mas Din undur diri. Selamat siang, pagi, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.